Pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta untuk ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Ya, baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, Ali Alfan. Sudah masuk ya. Atila Uliana. Baik Elia. Baik Saidina. Zafina. Zita Irmisa. Masuk ya. Irmisa. Indah Nur Hayati. Lalu Atta. Luna Syamsyah. Muhammad Juaini. Apa sih Risma? Risma ya. Nurul Aulia. Regina. Setiana Dwi Rahayu. Dusa Fitri Azhara. Safari Mulkas. Ya baik ya. Tadi Bapak sudah mengabsen kalian satu persatu. Nah sekarang tujuan materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah kesetaraan dan kesetaraan dalam perbedaan sosial yang ada di masyarakat. Ya. Baik, kali ini kita masuk kepada tahap materi ya. Masuk kepada tahap materi. Yang pertama itu dari sub yang tadi yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu pengertian keragaman. Tidak ada ya. Baik, pengertian keragaman suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang yang meliputi ras, agama, suku, budaya dan apa lagi? Keyakinan dan situasi ekonomi. Ya. Nah, keragaman ini juga dapat disimpulkan ya. Keragaman ini dapat disimpulkan yaitu sebagai sebuah keadaan, ya, sebagai sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macamnya dan jenisnya di dalam masyarakat. Ya, paham? Paham ya. Kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, ya, yaitu hakikat masyarakat multikultural. Ya, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas etnik yang secara kultur dan ekonominya berpisah-pisah. Ya, berpisah-pisah. Serta memiliki struktur kelembagaan. Yang berbeda satu sama lain. Ya. Nah, adapun menurut ilmuwan, masyarakat multikultural itu dibagi menjadi 4. Ya, konfigurasi dan komunitas etniknya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Ya. Bahwa masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah kelompok etnik yang memiliki kekuatan kompetitif yang kurang lebih seimbang. Ada yang bisa mencontohkan? Tidak ada ya. Baik.
Bahkan contohnya itu adanya koalisi antar etnik, ya, koalisi antar etnik yang diperlukan untuk pembentukan masyarakat yang stabil, ya, untuk pembentukan masyarakat yang stabil. Kemudian yang kedua, ya, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Nah, yang dimaksud di sini bahwa masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah kelompok etnik yang memiliki kekuatan lebih besar daripada kelompok lainnya. Oke, paham ya? Paham. Baik, yang ketiga, masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Nah, yang dimaksud masyarakat majemuk dengan minoritas dominan ini bahwa masyarakat, ya, yang dimana terdapat satu kelompok etnik yang memiliki, ya, yang memiliki keunggulan, ya, yang memiliki keunggulan yang kompetitif yang sangat luas sehingga mendominasi, ya, kelompok politik maupun ekonomi di masyarakat. Ya. Kemudian yang keempat itu adanya masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Ya. Yang dimaksud di sini adalah masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah kelompok etnik, ya, kelompok etnik, akan tetapi jumlahnya yang sangat sedikit, ya, sehingga tidak memiliki posisi dominan antara terkait dengan politik maupun ekonomi di masyarakat. Nah, ada yang ingin ditanyakan terkait pengertian keragaman dan hakikat masyarakat multikultural? Ya, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat sebagai Islam mau bertanya. Coba jelaskan 4 contoh dari masyarakat multikultural. Oke, baik ya. Berikan aplaus kepada temannya yang sudah bertanya ya. Baik, contoh yang pertama itu masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Nah, yang dimaksud itu misalnya ada koalisi antar etnik, nah, ya, yang diperlukan untuk pembentukan masyarakat yang stabil. Nah, yang kedua itu masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Nah, yang dimaksud di sini contohnya itu adanya suatu kelompok etnis yang mendominasi, politik maupun ekonomi di masyarakat, ya, sehingga kelompok-kelompok lainnya itu terlihat kecil. Kemudian yang ketiga, masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Nah, yang dimaksud di sini contohnya itu misalkan kayak etnis Chinese, yang di sini kan mereka minoritas. Nah, mereka memiliki seperti supermarket, seperti contohnya yang di Praia ini ada toko Matahari dan ada toko Landmark. Ya, itu kan dimiliki oleh minoritas. Ya, nah kemudian yang fragmentasi ini contohnya itu adanya masyarakat yang stabil namun berpeluang untuk menciptakan konflik di dalam masyarakat. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Ngerti ya? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada faktor penyebab masyarakat multikultural. Nah, di sini faktor penyebab masyarakat multikultural itu ada 3 ya. Yang pertama latar belakang historis. Ya, latar belakang historisnya. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia ini ada yang tahu nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari mana? Dari mana? Suaranya? Yunan ya. Dari Yunan, Tiongkok bagian selatan yang berpindah-pindah di suatu wilayah di kepulauan yang ada di Nusantara. Nah, perpindahan ini terjadi secara bertahap. Ya, dalam waktu dan jalur yang berbeda. Ya, Nah, ada kelompok yang melalui jalur barat, melalui Selat Malaka menuju kepulauan Sumatera dan Jawa. Ya. Kemudian kondisi geografis. Ya, di sini kondisi geografis. Nah, perbedaan kondisi geografis ini melahirkan banyaknya suku bangsa. Ya. Suku bangsa terutama yang berkaitan dengan pola
kegiatan, pola kegiatan ekonomi yang menghasilkan kebudayaan dan menguntungkan. Maksudnya kebudayaan menguntungkan. Contohnya misalnya itu ada yang tahu? Contohnya itu seperti apa? Besaran, suaranya besaran. Banyak besaran. Contohnya itu yang pertama nelayan, kedua pertanian, kehutanan, perdagangan, dan lain-lain. Ya bagus ya. Nah itu ada 4 ya, seperti nelayan, kehutanan, pertanian, serta perdagangan. Ya kemudian terbentuknya kebudayaan luar ya, keterbukaan terhadap kebudayaan luar ketiga. Nah keterbukaan terhadap kebudayaan luar ini, Indonesia adalah salah satu contoh bangsa yang sangat terbuka ya, yang sangat terbuka. Nah pengaruh asing pertama yang mewarnai sejarah kebudayaan Indonesia itu adalah, pertama ada yang tahu siapa negara apa? Suaranya Orang-orang India, terus Tiongkok, terus dan Arab. ya terus apa lagi? Suaranya besaran. Dan disusul oleh bangsa Eropa ya. Nah betul sekali ya. Nah bangsa-bangsa tersebut ya meninggalkan kebudayaannya sampai sekarang, sehingga sampai sekarang kita bisa rasakan ya. Bagaimana terkait faktor penyebab masyarakat multikultural ini? Apakah sudah mengerti? Suaranya besaran. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur ya, unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat multikultural Indonesia. Nah, Indonesia adalah potret sebuah negara yang memiliki perbedaan dan keberagaman yang bervariasi. Ya, keberagaman yang bervariasi. Misalkan bangsa Indonesia ini memiliki ciri-ciri kebudayaannya tersendiri yang sesuai dengan latar belakangnya masing-masing daerah. Nah, ada yang meliputi secara horizontal. Nah, secara horizontal ini masuk kepada 4 tahap. Yang pertama itu perbedaan fisik dan ras. Nah, ada yang tahu berapa golongannya? Suaranya berapa? 3 ya. Ada yang bisa menyebutkan golongan yang pertama apa? Bentar, silakan coba. Kedua melanosulit, kedua golongan orang mongoloid, dan ketiga golongan kebulit. Ya, bagus sekali ya, beri aplaus kepada temannya ya. Nah, misalkan golongan-golongan orang melanosulit ini itu berdiam diri di Pulau Papua atau di daerah K dan Aru ya, daerah DK dan Aru. Nah, memiliki ciri fisik itu bibirnya agak tebal, kulit berwarna hitam ya, kulit berwarna hitam serta rambut keriting. Kemudian yang mongoloid ya, yang mongoloid ini dia berdiam diri di kawasan Sunda Besar atau Indonesia bagian barat. Nah, mereka ini memiliki ciri fisik seperti apa namanya? Rambut ikal lurus ya, serta memiliki warna kulit putih dan muka agak bulat ya, muka agak bulat. Nah, kemudian yang kedua ini mereka berdiam di daerah Mentawai ya, Mentawai, Kudu seperti itu ya. Dan mereka memiliki ciri fisik relatif pendek ya, relatif pendek dan memiliki kulit sawo matang serta rambut yang berombak ya. Kemudian suku bangsa ya, kemudian perbedaan suku bangsa. Nah, di Indonesia ini memiliki 300 suku lebih ya, 300 lebih suku bangsa yang jumlahnya itu ratusan bahkan puluhan juta. Ada yang bisa menyebutkan populasi terbanyak, suku yang populasinya terbanyak? Ya, silakan ya. Terbesar suaranya. Suku yang populasinya banyak antara lain suku Jawa, Sunda, Dayak, Batak, Minang, Melayu, Aceh, Manado, dan Makassar. Ya, baik ya, bagus sekali ya. Beri aplaus ke temannya ya tadi ya. Luar biasa. Nah, di samping itu juga ada populasi suku yang paling sedikit
itu yang meliputi Nias, Mentawai sama apa ini satu lagi terakhir ya suku Asmat ya. Nah, kemudian perbedaan agama, selanjutnya ketiga perbedaan agama. Nah, perbedaan agama ini adanya ikatan ya, adanya ikatan yang dipegang atau yang diperoleh oleh manusia. Itu diperoleh oleh manusia. Nah, ikatan ini berasal dari kekuatan yang kuat ya, dan tidak bisa ditangkap oleh kaca indera. Ya, oleh sebab itu banyak agama-agama yang ada di Indonesia. Ada yang tahu berapa banyak agama di Indonesia? Ada berapa? Ada yang tahu? Ya, 6 coba. Ya, bagus sekali ya, ada 6 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke perbedaan jenis kelamin. Ya, nah, perbedaan jenis kelamin ini itu perbedaan yang sangat alami dan perbedaan dalam suatu sistem sosial. Ya, ada yang tahu contohnya? Ya, silakan ya. Contohnya. Ya, laki-laki perempuan dia kenapa? Ya, kenapa laki-laki? Beda kelaminnya ya. Ya, bagus sekali ya. Nah, saya akan menambahkan ya. Nah, perbedaan jenis kelamin ini banyak dan contohnya seperti banyak yang menganggap bahwasanya laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Padahal itu anggapan yang tidak benar ya, anggapan yang tidak benar. Bahwasanya semua laki-laki dan perempuan itu sama ya, dan memiliki peran dan memiliki perannya masing-masing dan tanggung jawabnya. Nah, kemudian yang terakhir itu perbedaan secara vertikal. Ya, perbedaan secara vertikal ini yaitu perbedaan individu maupun kelompok yang ada di dalam tingkatan-tingkatan hierarki atau perbedaan dalam kelas-kelas. Ya, perbedaan dalam kelas-kelas. Ya, nah, perbedaan secara vertikal ini bisa disebut juga dengan stratifikasi. Ya, disebut dengan stratifikasi. Nah, ada yang tahu contohnya seperti apa? Oke, baik ya. Contohnya itu seperti kekuasaan di dalam masyarakat. Nah, kekuasaan di dalam masyarakat ini ada yang meliputi bos dan anak buah. Kemudian yang kedua itu keturunan. Ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik ya. Kemudian yang keempat ini pendidikan yang telah dicapai oleh seseorang. Nah, yang dimaksud di sini pendidikan dicapai oleh seseorang ini orang-orang yang sudah menyelesaikan studinya, studi S1, S2 dan S3-nya. Ya. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Suaranya ya. Baik ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Menurut saya daerah-daerah itu memiliki berbagai macam kebudayaan, terutama orang-orang Sulawesi. Ya, orang-orang Sulawesi ini kalau mereka itu ada pemakaman penguburannya yang ada di Toraja sana, mereka ini tidak mengubur mayatnya, melainkan dimasukkan ke dalam goa. Ya, dimasukkan ke dalam goa. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua itu ada di daerah Bali. Kebanyakan masyarakat Bali ini dia memiliki tradisi ngaben atau dibakar, ya, atau dibakar. Nah, seperti itu apakah sudah nanti? Kemarin Bapak sudah membagikan kalian 2 kelompok ya. Nah, sekarang coba deskripsikan yang kemarin yang Bapak sudah bagi kelompok, coba deskripsikan apa itu suku bangsa dan apa itu adat istiadat. Kita dulu ya, kita diskusikan dulu. Silakan berdiskusi dulu. Ya, berdiskusi dulu.
kalian sudah habis untuk menyelesaikan diskusinya, silakan untuk yang suku bangsa, silakan untuk maju. Ya, silakan ya. Besar-besar suaranya ya. Pengertian suku bangsa. Suku adalah sebuah realitas dari kelompok masyarakat tertentu. Di daerah tertentu adanya kebiasaan-kebiasaan dan praktek hidup yang hanya ada pada kelompok masyarakat itu sendiri. Jenis suku: suku Batak, suku Riau, suku Kubu, suku Dayak, suku Bugis, suku Toraja. Baik ya, terima kasih, beri aplaus untuk temannya ya. Silakan duduk. Nah, selanjutnya yang kelompok adat istiadat, silakan maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia akan menjelaskan mengenai adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas tersendiri. Contohnya, upacara pamer, gigi runcing, kebo-keboan, dan ritual tiwak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus juga buat temannya yang ada istiadat. Nah, sebelum Bapak mengakhiri atau menutup pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan kalian tugas untuk meringkas. Ya, meringkas materi yang sudah Bapak jabarkan tadi. Apakah ada yang ditanyakan terkait materi? Tidak ada ya, berarti Bapak anggap kalian sudah mengerti semuanya. Baik, kalau begitu kita akhiri ya. Silakan. Baik, sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, ya, marilah saya minta tolong kepada ketua kelasnya lagi untuk menutup dengan doa ya, menutup dengan doa. Ya, dipersilakan. Sudah siap. Sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati. Berdoa. Stand up please.